Pemirsa, beredar kabar adanya sejumlah WNI anak buah kapal MSC Splendida yang akan dipulangkan ke Indonesia dari Genoa, Italia. Kabar pemulangan ini menjadi sorotan di tengah pandemi corona. Kabar pemulangan sejumlah WNI ABK MSC Splendida Italia ini beredar usai sebelumnya sebanyak 316 WNI dari kapal yang sama dipulangkan pada akhir Maret lalu. Para WNI ini dinyatakan negatif corona dan diizinkan meninggalkan Italia dan tiba di Indonesia melalui Denpasar, Bali. Pemulangan WNI ini menjadi sorotan lantaran dilakukan saat penerapan PSBB di sejumlah wilayah Indonesia. Terlebih sebelumnya, Italia sempat mencatat tingkat kematian tertinggi akibat corona. Dan untuk mengkonfirmasi kabar pemulangan WNI ABK MSC Splendida dari Italia, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Esti Andayani. Selamat sore waktu Italia, Ibu Esti. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Fadila. Ya, Bu, ini terkait dengan pemulangan WNI ABK MSC Splendida ini. Apakah sudah dapat dipastikan kapan, Bu? Dan ada berapa jumlah WNI yang dipulangkan? Apakah ini termasuk 306 WNI yang dipulangkan dari Italia akhir Maret lalu? Kalau bicara MSC Splendida, sudah pulang semua dari WNI-nya yang 316 bulan Maret lalu itu, Mbak Fadila. Dipulangkan melalui maksud saya Denpasar, Bali, dengan Qatar Airways, penerbangan komersial itu dilakukan 30 Maret. Nah, kalau yang lainnya tentunya dalam MSC juga, tetapi dengan nama yang berbeda, seperti MSC Opera, MSC Grandiosa. Baik, ini rencana pemulangan ini dilakukan di tengah pandemi, Bu. Apa saja yang menjadi pertimbangan? Iya, sesuai dengan peraturannya, tentunya sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh WHO maupun protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Italia. Jadi dalam hal ini mereka harus benar-benar para kru itu kita harus tahu betul kapal pesiar itu apakah punya sejarah di dalamnya yang terpapar oleh COVID-19. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana kondisi kesehatan para kru ABK. Dalam hal ini ada protokolnya bahwa mereka harusnya dites PCR atau swab test ataupun dites rapid test secara berkala hingga 3 kali. Jika mereka sudah negatif, maka mereka bisa dipulangkan. Demikian aturannya, baik aturan itu berlaku di Italia maupun tentunya di dalam negeri, dalam hal ini di Indonesia. Baik, jadi hasil tesnya semuanya negatif ya, Bu? Begini, Mbak Fadila, andai kata ada yang positif, maka yang positif itu harus tidak bisa dipulangkan. Dan untuk yang negatif pun terpaksa harus ditunda dulu. Harus dikarantina selama 14 hari. Itu sudah peraturan di Italianya bahwa tidak bisa kalau mereka sudah bergabung. Karena ketika mereka, kecuali ketika sebelum dites, mereka sudah dipisahkan tinggal di kamar sendiri-sendiri. Yang dianggap itu sudah sebagai karantina selama 14 hari. Sehingga jika dalam sendiri-sendiri itu di kamarnya ada yang terpapar tidak akan disebut sertakan untuk pulang. Seperti itu protokolnya, Mbak Fadila. Baik, ini Bu, kemudian kan terkait Italia yang juga saat ini menjadi salah satu epicentrum persebaran corona. Bagaimana mereka menyikapi pemulangan ini? Sebetulnya pemulangan ini banyak terkaitnya karena sebetulnya perusahaan sendiri yang ingin memulangkan mereka dan mereka banyak juga yang sudah seperti ketakutan karena beberapa kali jika kapalnya punya sejarah biasanya mereka tidak bisa merapat di tempat-tempat yang seharusnya mereka bisa merapat. Jadi memang mereka umumnya ingin segera pulang. Ini menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi kita karena kadang-kadang mereka inginnya sudah segera pulang padahal ada protokol-protokol antara lain itu tadi harus karantina terlebih dahulu di sini
jika di dalam rapid testnya ada yang terpapar, mereka tidak bisa langsung pulang. Dan mereka harus melalui berbagai protokol. Tapi bagusnya lagi adalah jika mereka memang masih di dalam kapal, mereka akan tetap di kapal dengan berbagai protokol kesehatan yang diberlakukan di Italia. Yang agak sulit adalah jika mereka sudah terlanjur di disembark dan dalam hal ini ternyata hasil tesnya tidak clean, mereka harus tinggal di penampungan yang biasanya disiapkan oleh para principal company-nya. Mereka akan tinggal di hotel dan hotel itu biasanya langsung tidak bisa lagi orang lain akan datang ke situ. Seperti itu. Mereka betul-betul dijadikan hotel karantina. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas informasinya Ibu Esti Andayani, Dubes Republik Indonesia untuk Italia, dan terima kasih juga telah bergabung